Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, terdiri dari saya sendiri, Melis Sukastini, NIM 121, ada Oning Widya Sarif, NIM 35, dan Susanti, NIM 37. Kami akan mempresentasikan tentang e-commerce produk kami, yaitu cemilan Sumenep. Next. Poin pembahasan. Kami di sini akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kesalahan utama dalam bisnis online, kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi konsumen atau dari kelompok lain, kemudian poin ketiga ada konsep bisnis online dan mengembangkan bisnis online serta tanggapan dari konsumen. Poin 4 yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengamankan bisnis online dan mengantisipasikan adanya sengketa dengan konsumen. Next. Kesalahan utama dalam bisnis online. Yang poin pertama itu terlalu percaya diri. Menurut kami saat dalam menjalankan usaha ini, kami itu terlalu percaya diri karena tidak merancang apa yang harus dilakukan dalam pengolahan usaha ini. Yang kedua, kurangnya fasilitas penunjang. Seperti pelayanan telepon, kita hanya lewat pelayanan chat saja. Sebenarnya kita melalui pelayanan telepon ini akan menjadi tonggak keberhasilan dalam bisnis ini. Yang ketiga, kurangnya inovasi dan kreatif dalam proses kemasan. Pada dus atau kemasan pernikah, kami belum menggunakan logo di atasnya. Yang keempat, kurangnya pemahaman dalam mengelola marketplace. Saat pertama kali menggunakan marketplace, kami kebingungan dalam penggunaannya. Waktu itu ada konsumen yang membeli produk kami di Shopee dan waktu itu 12-12. Jadi konsumen menggunakan vouchernya untuk gratis ongkir pada marketplace kami. Nah, pada saat itu kami kebingungan dalam masuknya dana dari pembeli. Biasanya itu masuk dalam rekening tetapi pas dicek tidak masuk. Jadi kami membatalkan orderan tersebut dan konsumen juga tidak ada protes tentang dananya kembali atau tidak. Yang terakhir yaitu kurangnya promosi awal usaha. Di awal usaha kita tidak menerapkan promosi, jadi konsumen tidak mengenal lebih jauh produk kami dan juga konsumen akan kebingungan dalam order atau kami akan harga. Tetapi produk basah terlebih terjual saat dititipkan di toko. Menindaklanjuti hasil evaluasi konsumen dari kelompok lain. Pemasaran yang hanya berfokus di daerah asal. Tidak dapat melakukan pengiriman produk apabila jarak yang pengiriman jauh dikarenakan produk yang tidak tahan lama. Kalau di produk basah, kami hanya fokus di kota Sumenep atau sekitarnya. Kalau semisal produk kering, kita merata atau bisa dibilang dapat dijangkau dari kota manapun. Tampilan produk dirasa kurang menarik minat konsumen. Tampilan topping pada produk masih kurang kreatif, sehingga konsumen kurang lebih tertarik. Menurut kami, tampilan pada donat lumayan kreatif, hanya saja butuh lukisan sedikit lagi. Kurang dalam pemasaran di marketplace. Konsumen tidak hanya terpikat dengan satu marketplace saja, namun ada konsumen yang memiliki marketplace lainnya. Yang dimaksud dari sini adalah dari usaha kami belum bisa memberikan kekreatifan dalam pengemasan agar konsumen bisa lebih tertarik di pemasaran marketplace atau Shopee. Tidak ada keterangan komposisi produk, konsumen akan membutuhkan komposisi dari suatu produk dikarenakan ditakutkan konsumen tidak bisa mengkonsumsi dalam salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Alasannya, menurut kami itu pada produk basah tidak harus menggunakan komposisi dalam produk karena merupakan seperti jajanan biasa pada umumnya. Kami hanya mengemas produk basah dengan dus, yang di dalam dus itu terdapat 6 atau 12 donat, tergantung dari pembeli. Kalau semisal di produk kering juga tidak ada karena dari beliau tidak diberi. Semisal kita mengubahnya, kami juga tidak tahu apa bahan-bahan yang dibuat karena kita juga mengambil langsung dari beliau. Next. Selanjutnya yaitu konsep bisnis. Yang pertama yaitu ada merancang strategi yang matang, di mana dalam memulai bisnis ataupun usaha, di sini kami melakukan susunan strategi
dengan detail sehingga mempermudah menjalankan dan mengembangkan usaha yang kami jalankan. Yang kedua yaitu bisnis menjadi lebih fokus dan terarah. Yang dimaksud dengan bisnis menjadi lebih fokus dan terarah di sini yaitu dengan adanya susunan strategi yang matang, kami di sini bisa menjalankan usaha ataupun bisnis lebih fokus dan terarah. Contohnya yaitu dalam memulai usaha, kita menentukan jenis usaha, apa yang akan mau dijalankan, dan pemasaran yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu adanya prediksi di kedepannya dalam produk yang akan dijual. Dengan adanya prediksi ini, kami di sini dapat menetapkan target jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Next. Selanjutnya yaitu mengembangkan bisnis online. Yang pertama yaitu ada membuat media sosial yang menarik konsumen. Contoh dari media sosial yang menarik konsumen yaitu seperti media sosial IG, Facebook, maupun Shopee, di mana konsumen ini banyak menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu menawarkan promosi atau paket bundling, di mana yang dimaksud dengan paket bundling ini merupakan strategi pemesanan di mana produk dikelompokkan bersama menjadi 2 ataupun lebih dalam satu kemasan dengan harga yang sama. Yang ketiga yaitu pastikan pembeli mudah menghubungi kami, di mana setiap dalam proses promosian ataupun penguploadan produk kami yang dijual, kami menyantumkan nomor yang dapat dihubungi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu kelola keuangan bisnis dengan baik, di mana ketika kita membuka atau membuat usaha baru, kita itu harus mencatat masalah keuangan, di mana keuangan masuk dan keuangan keluar, sehingga tidak ada kesalahan yang akan datang. Terus untuk masalah keuangan ini kita harus bisa menjaga atau memisahkan uang pribadi dengan uang hasil dari usaha. Selanjutnya itu tanggapan dari konsumen. Untuk tanggapan dari konsumen sendiri yaitu konsumen memberikan saran kepada kami. Yang pertama yaitu bentuk donat diubah. Maksudnya yaitu kan bentuk produk kami yaitu donat yaitu cuma bulat. Nah, konsumen itu memberikan saran kenapa kalau enggak bentuk itu diubah menjadi seperti kepala Doraemon sehingga akan menarik konsumen untuk membelinya. Yang kedua yaitu untuk masalah kemasan, di mana konsumen memberikan saran kemasan kalau bisa itu dirubah. Awal dari kelompok kami ini menggunakan kemasan Mika bening. Nah, dengan adanya saran dari konsumen yaitu kami mengubah bentuk kemasan yaitu dengan bentuk kotak, di mana dalam kotak itu berisi 6 donat. Terus yang ketiga yaitu menambahi stiker atau logo. Maksudnya yaitu dalam satu produk ataupun konsumen yang membeli, di kemasan itu dikasih stiker maupun logo dari toko kami sehingga konsumen mengetahui bahwa produk ini dari kelompok kami. Yang terakhir yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengamankan bisnis online dan mengantisipasi adanya sengketa dengan konsumen. Yang pertama yaitu kita harus melakukan antisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan memprediksikan hal buruk yang akan terjadi, maka kita akan membuat planning atau sebuah persiapan yang sangat matang untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu layanan keamanan secara menyeluruh. Kita harus menggunakan aplikasi yang dapat memprediksi adanya virus. Biasanya kita itu menggunakan aplikasi yang berbayar untuk mengatasi masalah keamanan tersebut.
Yang ketiga yaitu tingkat kewaspadaan tim. Kita sebagai tim harus bisa bekerja sama dalam menjaga bisnis online serta menjaga privasi konsumen. Dalam tim ini kita tidak bisa bekerja seperti individu masing-masing, tetapi kita harus bekerja sama dalam membentuk tim agar bisnis online tersebut bisa berjalan. Kemudian yang terakhir ada backup data otomatis, di mana data ini jangan sampai ada kebocoran sehingga kita membutuhkan sebuah salinan data konsumen untuk berjaga-jaga yang menjaga-jaga jika kita kehilangan data tersebut atau kita kehilangan kebocoran dari data tersebut. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.